Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Maulana akan menjelaskan tentang BK 17 Plus. Nah, BK 17 Plus ini mengandung tentang pengertian BK. Nah, pengertian BK itu bimbingan dan konseling, bahwa pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dari manusia untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Nah, arti bimbingan itu sendiri yaitu bimbingan itu sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan membangku suatu jabatan serta mendapatkan kemajuan dan jembatan yang dipilihnya itu. Nah, untuk membantu individu untuk memahami dan untuk membantu mahasiswa, individu atau mahasiswa untuk memperoleh menyesuaikan yang baik terhadap sekolah dan terhadap kehidupan. Nah, secara pengertian konseling secara etimologi itu istilah sering berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti seperti, dengan, atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Nah, dalam BK 17 Plus itu mengandung 6 bidang, 9 layanan, dan 6 kegiatan pendukung, 5 fungsi, dan 12 asas. Dalam BK 17 terdapat 6 bidang. 1. Bidang pengembangan pribadi. 2. Bidang pengembangan sosial. 3. Bidang pengembangan belajar. 4 tuh ada bidang pengembangan karir. 5. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. 6. Bidang pengembangan kehidupan beragama. Nah, ada 9 jenis layanan dalam BK itu. 1 ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran. 4 layanan bimbingan belajar. 5 layanan konseling perorangan. 6 layanan bimbingan. 7 konseling kelompok. 8 kegiatan penunjang. 9 instrumen BK. Nah, habis itu ada 6 kegiatan pendukung, meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan perpustakaan, dan alih tangan kasus. Di sekolah, kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh. Nah, di sekolah ini, di kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru bimbingan konseling. Dan ada 5 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, 3 itu ada fungsi pengembangan, fungsi perbaikan, pengentasan, dan fungsi advokasi. Nah, yang terakhir itu ada asas. Asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, dalam proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan. Sukarela baik dari pihak terbimbing atau klien maupun dari pihak konselor. 3 itu ada asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar bersedia menerima saran dari luar, malahan lebih dari itu diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan ini bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Keempat itu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini ialah asas tentang masalah individu yang ditanggulangi ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa yang akan datang. Kelima, ada asas kemandirian. Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau bergantung pada konselor.
6 ada asas kegiatan. Usaha pembimbingan dan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila kalian tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. 7 ada asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan ini adalah asas usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, itu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. 8 ada asas keterpaduan. Asas yang berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian klien. 9 ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini adalah usaha bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau norma negara, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Sebelum itu ada asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan atas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat instrumentasi BK yang memadai. Nah, 11 itu ada asas ahli tangan kasus. Dalam pemberian pelayanan bimbingan dan konseling, asas ahli tangan kasus ini jika konselor sudah mengarahkan segenap kemampuannya, sudah mengarahkan semua kekuatannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat membantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli seperti psikolog yang di atasnya. Nah, 12 itu ada asas tu'uri hadayani. Asas ini merujuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. Nah, jadi semua itu adalah ruang lingkup BK 17+. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.